Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wa safiyyuhu fi khalqihi wa khaliluhu alladzi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Bapak Ibu ingkang dirahmati oleh Allah taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah taala. Allah paring kita kenikmatan ingkang kathah sangat, nikmat sehat, nikmat sempat, lan nikmat sanes-sanesipun ingkang Allah sebataken nikmat tersebut niku kathah. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan pernah bisa. Iku amargi saking katahe. Cuman memang dasarnya manusia niku punya sifat dolim dan juga kufur. Jadi seringkali nikmat ingkang kuatah sangat niku lupa. Maka pada kesempatan yang mulia ini kami ingatkan untuk kita semuanya, Allah beri kita nikmat ingkang kathah sangat, lan kelak nikmat-nikmat tersebut bakal Allah suwun pertanggungjawabanipun. Maka monggo kita ginakaken dengan sae, kita syukuri, kita gunakan untuk ibadah, kita gunakan untuk beramal soleh. Mugi-mugi senantiasa Allah tambah lan benjang nikmat tersebut menjadikan kita menjadi ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, istri-istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati oleh Allah taala, wonten kesempatan dalu menika, kesempatan ingkang sae kita ginakaken untuk mengambil hikmah. Kita tadarus di surat Yusuf berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang Allah sebutkan di surat Yusuf piyambak wonten ayat ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Jadi Nabi Yusuf niku di antara nabi-nabi yang Allah kisahkan di Al-Qur'an niku disebut sebagai ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Jadi kenapa gelar niki bukan ke nabi-nabi yang lain tapi untuk Nabi Yusuf alaihi salam. Kan banyak Pak, kisah Nabi Musa, Nabi Isa, nggih enten, Nabi Yunus, termasuk yang namanya dijadikan sebagai nama surat di Al-Quran itu kan tidak hanya Nabi Yusuf, enten Nabi Nuh, enten Nabi Yunus, Nabi Ibrahim. Tapi sebelum Allah memulai kisah Nabi Yusuf niki, Allah sebatakan sebagai ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Itu diantaranya para ulama menyebutkan kenapa kehormatan niki sebutan sebagai ahsanal qasas niku pada kisahnya Nabi Yusuf, bukan pada nabi yang lain. Niku dikarenakan pada kisah Nabi Yusuf niku banyak drama-drama kehidupan. Jadi dari kisahnya Nabi Yusuf kan mulai dari drama percintaan, drama keluarga, drama pengkhianatan, enten drama napa meleh, lika-liku kehidupan beliau yang seperti roller coaster, naik turun, luar biasa. Kita lihat nanti di kisahnya Nabi Yusuf niku mulai dari anak tersayang, saudaranya niku kathah,
11, tapi Nabi Yusuf niki termasuk anak yang paling disayangi. Beliau dan juga saudaranya Bunyamin niki saudara satu ibu. Sedangkan saudara-saudara yang lainnya niki beda ibu. Karena memang Nabi Yusuf dan Bunyamin niki punya akhlak yang lebih baik, lebih halus daripada anak-anak yang lainnya. Coro-corone luwih nurutan. Maka nggih wajar kalau bapaknya Nabi Yakub niku lebih memberikan kasih sayang atau perhatian yang lebih. Cara-cara sing liyane nyuwun boten langsung dituruti wong ya, jan boten patiya nurut. Maksudnya nurut ning nurute benten. Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin ini memang nurut banget. Maka dari awal pun disayang. Dari anak yang tersayang kemudian menjadi dibuang oleh saudaranya. Masukkan ke dalam sumur. Nanti ditemukan, dijual sebagai seorang budak. Statusnya dari anak tercinta menjadi seorang budak. Bar niku mboten jadi budak selamanya, Pak. Ternyata dibeli, justru beliau diasuh, diangkat menjadi anak angkat. Jadi anak asuh, anak angkat. Dan yang mengangkat sebagai anak niki mboten main-main, mboten keluarga biasa, tapi keluarga petinggi Mesir saat niku. Hidupnya menjadi mewah. Beliau hidup di dalam kesejahteraan. Cara meskipun anak angkat, nek sing ngangkat anak niki, saniki kita saksikan mawon artis-artis niku enten sing ngangkat anak kan. Niku ndak mungkin anak angkatnya niku terus uripe kados anak-anak macam kula nggih boten. Cara klambi nggih benten, cara sandang, cara pangan, papan nggih benten. Niki Nabi Yusuf dari anak tercinta menjadi ditemukan di dalam sumur, dijual sebagai seorang budak, naik lagi statusnya. Ternyata mboten selamanya. Bebar niku terkena fitnah wanita, budakan wanita, sehingga beliau lebih memilih untuk dipenjara. Hidup mewah, hidup enak, tapi lebih memilih hidup di penjara demi menghindari godaan dari para wanita. Bebar niku sampai ya, kehidupan beliau naik turun. Nah niki lah yang menjadikan beliau kisah Nabi Yusuf niki disebut sebagai ahsanal qasas. Surat Yusuf sebelum Allah mengawali kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam, Allah katakan nahnu naqussu 'alaika. Kami kisahkan kepadamu ahsanal qasas. Kisah yang terbaik. Maka mari kita ambil faedah, ambil pelajaran dari kisah menarik, kisah kehidupanipun Nabi Yusuf alaihi salam pada surah Yusuf. Diawali dengan kehidupan beliau di keluarganya sing ayem tentrem niku wau. Kemudian beliau mengatakan di ayat yang keempat surat Yusuf, idz qala Yusufu li abihi, yaitu ketika Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan kepada bapaknya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku bermimpi, aku melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan yang mereka semua sujud kepadaku. Jadi pada suatu malam Nabi Yusuf bermimpi, dan mimpi ini merupakan tanda kenabian. Ya, tanda kenabian beliau. Tanda beliau bukan orang sembarang. Maka makinlah bapaknya cinta. Mbon nurutan ditambah ada tanda kenabian, tambah dijogo. Maka bapaknya pun memberikan pesan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida.
bapaknya memberi peringatan, wahai anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Nanti ditakutkan mereka akan timbul rasa dengki, kemudian mereka membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Dan benar Nabi Yusuf alaihissalam sebenarnya tidak menceritakan, Pak. Tapi kan saudara-saudaranya semakin merasa, loh niki kok bapak saya jogo Nabi Yusuf kok saya tenanan, beda dengan yang lain. Maka ini menimbulkan rasa dengki. Pelajaran pertama Bapak Ibu dari kisah niki berkaitan dengan pesan dari Nabi Yakub kepada Yusuf tadi, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kamu ceritakan kisahmu niki kepada saudaramu. Pelajaran pertama, tidak semua hal yang membahagiakan kita niku harus diceritakan. Saat niki zamane WA. Seneng sithik status. Seneng sithik status. Ya, opo sithik status. Bahkan nanti tidak cuma hal seneng-seneng tok, kan. Nesu-nesu kalih bojone status, nesu karo anake status. Nah, niki bukan sesuatu yang baik. Ya. Apalagi itu kalau marah-marah ngoten kan jelas kaitanipun aib ya, Pak. Mboten isin nesu-nesu karo bojone karo sedulure kok terus didum teng orang banyak. Didum lewat status. Ngoten niku kathah. Padu kalih bojone di status lah. Sing maune mboten pirsa dadi pirsa. Wabeh dong ngertas ya niki tidak baik. Nah, niku yang jelek, Pak. Bahkan sesuatu yang membahagiakan sekalipun niku jangan kita mudah bercerita. Kebahagiaan nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmati, kita senengi, ya, kita syukuri, dan kemudian jangan mudah menceritakannya. Kenapa? Ditakutkan terjadi ain, ditakutkan muncul hasad. Janjane ngeten, Pak, kan boten sedanten orang niku seneng ke kita, Pak. Mau kita bagaimanapun, mau kita sebaik apapun, niku ndak akan semua orang senang dengan kita. Imam Syafi'i sudah memberi peringatan itu. Kalau kamu mencari ridhonya seluruh manusia, kamu tidak akan pernah bisa. Sebaik manusia, Pak, Nabi Muhammad niku kagungan musuh mboten? Kagungan kata. Niki orang terbaik yang kata Aisyah ka'annahu khuluqul Qur'an, ya. Akhlaknya beliau niki seperti Quran berjalan nih. Saking sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku men gitu senten musuh. Napa melih model kula? Napa melih kita, Pak? Ya mau bagaimanapun tetap ada yang tidak suka. Niku wajar. Kalau kita membagikan kebahagiaan kepada orang yang senang dengan kita, insya Allah tambah senang. Dia tambah senang. Seperti kita misalnya, Pak, pikantuk kabar gembira dari sedulur yang kita cintai. Remen mboten Pak jenengan? Sing pikantuk nikmat kan saudara kita, Pak. Tapi kita diceritani ngoten pun melu seneng, ngoten ya. Ikut bahagia. Niku karena kita cinta. Cubi. Kalau memang dasare atine pun enten rasa hasad, diberi berita bahagia, didumi berita bahagia oleh temannya, gandeng pun enten rasa hasad, nopo tumut bahagia, boten. Yang terjadi malah kadang rasa hasadnya niki semakin menjadi-jadi. Bahkan sampai nanti hasad yang tadinya di dalam hati tok disimpen tok bisa jadi berubah menjadi tindakan dan juga ucapan. Nah, ini yang bahaya. Maka tidak semua kebahagiaan niku harus kita share, kita umumkan. Termasuk dari kisah Nabi Yusuf niki wau pelajaran berharga. Beliau mimpi indah, Pak. Pripun bintang, bulan, matahari sujud kepada beliau.
ceritakan kepada bapaknya, bapaknya memberikan pesan, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Meskipun niki sedulur lho, Pak. Mboten teng tetangga, mboten teng kanca, tapi teng sedulur. Sedulur mawon ternyata ada yang punya rasa hasad. Dan itu kita saksikan banyak. Janjane sedulur, awet cilik ketoke rukun, ketoke Mas. Tapi ternyata di dalam hatinya menyimpan rasa dendam, rasa benci. Nah, ini bahaya sekali. Dan kita juga menyaksikan di dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, rasa dengki dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf niki akhirnya mereka wujudkan dalam perbuatan. Mereka membuat tipu daya, membujuk Nabi Yakub alaihissalam, membujuk agar diizinkan untuk ngajak Nabi Yusuf niki keluar dengan berbagai alasan ya. Akhirnya luluh, impun lah, tapi titip ya, dijogo. Tapi ternyata mereka sudah punya rencana jahat. Nabi Yusuf dicemplung ke sumur. Tapi ternyata Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan beliau bersabar di dalam kondisi demikian. Maka ini pelajaran selanjutnya Bapak Ibu. Terkadang hidup kita niku kados roller coaster. Bernaik langsung turun. Seolah kita sedang di atas saat ini, besok tidak tahu. Atau bahkan malam ini kita tidak tahu. Betapa banyak orang yang sedang bahagia, nembe senang-senang, tiba-tiba ada kabar yang menjatuhkan mentalnya, menjadikan dia sedih. Contoh, nembe piknik senang-senang bareng teng pantai misalnya. Senang guyang-guyu, adus teng pantai. Tiba-tiba dalam sekejap kesenangan itu berubah. Enten sing kelelep. Sedulure, adike, utawi sintene keluargane enten sing kelelep. Kebahagiaan itu langsung berubah menjadi ujian, musibah. Kadang kita dalam kehidupan kan demikian. Nembe bahagia ngoten dereng enten sak jam, nembe sak detik langsung berubah menjadi sesuatu yang menyedihkan. Maka yang kita lakukan, kita tiru sikap Nabi Yusuf alaihissalam di dalam hal ini, yaitu bersabar dan menerima. Bersabar dan menerima. Nabi Yusuf saat dilempar ke dalam sumur, niku beliau juga tidak tahu kalau nanti bakal bisa menjadi keluarga istana Mesir. Tidak tahu, Pak. Beliau tidak tahu masa depannya, tapi beliau terima takdir itu, beliau bersabar. Ketika ditolong oleh para saudagar yang mengambil air di dalam sumur, beliau kemudian dijual. Sing nulung saudagar kan mental dagang to, Pak. Entuk bocah lah kok yo ganteng, resik. Mikire mungkin nek dhewe dadekke pembantu apa piye, kon ngewang-ngewangi apa piye, ditulungi apa piye kan ngoten. Nah, iki mental pedagang. Ketemu nggih didol. Bahkan dijual itu bukan dengan harga yang tinggi. Tapi beliau jalani niku dengan ikhlas. Beliau jalani dengan penuh kesabaran. Ternyata dari jalur ini dijual sebagai seorang budak, Pak. Budak niku kalau kita bicara kehormatan di status masyarakat, niku statusnya rendah. Dia bukan orang merdeka. Dia budak niku dia tidak punya hak atas dirinya. Dia tidak punya hak atas dirinya. Karena dia statusnya adalah milik dari majikan. Nyambut damel kayak nopo-nopo mboten dibayar. Benten kali pembantu ya. Kalau pembantu niku dibayar. Itu orang merdeka yang dimanfaatkan tenaganya, menjual jasanya. Kalau budak niki tidak. Seolah nggih kados ngapunten nggih, barang kula tumbas motor niku arep tak
muter-muter kaya piye ya ndak boleh protes. Ujug-ujug rusak ngoten mawon. Sing nganggo sak karep kula. Nah niki ibaratnya ngoten. Budak niku demikian. Nah kalau pekerja niku kadang kala keluarganya sakit izin. Kita sebagai misalnya sebagai majikan bosnya atasannya, kita harus punya kebijakan untuk memberikan izin. Tapi kalau budak niku betul-betul terserah majikannya. Ada keluarganya sakit, tidak diizini, ya terserah. Pokoknya kowe nyambut gawe karo aku. Pokoknya kamu milikku gitu. Dari statusnya anak tersayang, bahkan punya tanda kenabian, menjadi seorang budak. Tapi karena memang beliau kemudian jatuh, dibeli maksudnya, ya, dibeli ke tangan orang petinggi Mesir yang memang tidak punya anak, maka beliau diangkat menjadi anak. Ya, Masya Allah, jadi lika-liku kehidupan itu demikian. Maka Bapak Ibu, pelajaran selanjutnya, kalau kita mau bersabar, bisa jadi kesulitan yang kita alami sekarang, kesusahan yang kita alami sekarang, niku adalah cara Allah untuk menguji kita. Dites. Kira-kira bar niki nek diunggahke niku sanggup mboten? Maka diuji riyen. Ibarat cah sekolah niku pun kelas 6 meh munggah SMP, mboten langsung munggah, tapi enten ujiane, layak mboten mengke nek munggah SMP. Diuji keluar nilai, lulus. Ujian itu kan abot ta, Pak. Bener, tapi nek sakniki ketoke yo mboten pati. Nek jaman kala mben niku ujian sing nyiapke niku tenanan ya. Jaman kula saya enten UN nika aturane berubah-berubah. Sempat ngalami UN nek gagal nggih pun ndak bisa ada remedi, langsung ijazahnya paket. Nah, SMP berarti paket apa? Paket B gitu. Paket B ya SMP. Nggih, paket B. Niku jaman kula SMP. Niku kalau gagal ndak bisa ngulang, Pak. Jadi langsung cari paket B. Berarti memang dulu memang ada berita yang sampai bunuh diri. Karena gagal bunuh diri. Karena paket B ini kan kesane ya beda dengan nek dinyatakan lulus ijazah formal. Angel dulu mang ujiannya. Maka ini ibarat kehidupan kita ini ibaratnya pun kan ngoten. Kadangkala ketika Allah berikan kesusahan saat ini, justru Allah sedang menguji kita. Sanggup nggak kita nanti kalau dinaikkan derajatnya setelah ini? Kalaupun tidak dinaikkan derajatnya, maka bisa jadi ujian yang datang itu dalam rangka Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Kita sabar menghadapi kesulitan, ujian yang Allah berikan, maka di sanalah Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam selanjutnya, beliau kemudian diangkat, kehidupannya enak. Beliau tumbuh menjadi besar, menjadi seorang lelaki yang tampan niku di dalam asuhan istana. Jadi uripe cara-cara pun kepenak. Dari seorang budak langsung naik melejit tinggi, masuk ke keluarga kerajaan. Bukan main-main ya, bukan keluarga orang kaya biasa, tapi langsung ke keluarga bangsawan nih. Langsung ke petinggi. Di situ tidak terus setak, boten terus ngoten tok. Tapi kemudian Allah berikan ujian yang justru lebih besar daripada ujian-ujian sebelumnya. Ternyata Imro'atu Aziz, istri dari petinggi Mesir niku jatuh cinta kepada Nabi Yusuf yang dulunya kecil, sekarang sudah dewasa dan nampak sekali ketampanannya sampai digambarkan ketika isu istri petinggi Mesir niku atau sering disebut Zulaikha niku suka niku kan dicibir, diece oleh teman-teman nih. Mosok enek sing seneng karo bekas
budai piye? Istri seorang petinggi Mesir kok seneng dengan mantan seorang budak. Kan ngisi-ngisini. Maka kemudian Zulaikha niki ngundang kanca-kancane niki untuk menggambarkan betapa tampannya Nabi Yusuf alaihissalam, betapa gantengnya. Maka ketika wanita-wanita tadi sedang disuguhi apel, dijamu dengan buah apel nembe ngonceki, Nabi Yusuf sengaja disuruh keluar. Ketika Nabi Yusuf lewat, niku mereka mengupas apel niku ngantos boten sadar, sing dikupas boten apele, bablas neng driji. Niku nganti boten sadar, boten krasa. Ini kan berarti saking terpananya, saking kagetnya domblong tuh, kok enek wong gantenge kaya ngene. Nah, iku nganti boten sadar drijine kepotong kan. Ini untuk menggambarkan betapa tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan disinilah godaan besar datang kepada beliau. Masya Allah, ketika digoda dengan Al-Quran menggambarkan kisah tersebut dengan sangat indah. Di surat Yusuf ayat yang ke-23, Allah firmankan, وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Maka tatkala dia sudah berduaan dengan Nabi Yusuf, ya, wanita yang tadi, Imra'atu Aziznya tadi, sudah berduaan dengan Nabi Yusuf saja di rumahnya. Wa ghallaqatil abwab, dan dia, wa ghallaqat berarti istrinya petinggi Mesir niku wau yang menutup pintu. Sudah tutup, digembok kabeh lawang-lawange. Wa qalat haytalak, kemudian dia menyeru kepada Nabi Yusuf, mari sini. Tentu nggih mboten ngoten ya, Pak. Niki nggodhok. Wis pun dia mampu dibayangkan ini. Seorang wanita cantik pun mapan kemudian menggoda. Mari sini, Yusuf sini. Lawang-lawang pun dikancingi, pun diamanke. Tapi Masya Allah luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam beliau melawan hawa nafsunya. Dan Allah selamatkan beliau. Nah, ini pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil ketika kita sedang menghadapi maksiat, ada tips-tips yang dilakukan Nabi Yusuf ketika beliau menghindari godaan dari Imra'atu Aziz tadi. Yang pertama beliau mengatakan qala ma'adzallah. Dia berkata, aku berlindung kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, tatkala kita menghadapi kemaksiatan, tatkala kita sedang digoda oleh hawa nafsu kita, maka berlindunglah kepada Allah. Dan ini menarik sekali nih. Al-Quran menjadikan perkataan Nabi Yusuf yang meminta perlindungan kepada Allah niki usaha beliau yang pertama sebelum usaha yang lainnya. Sebelum melakukan yang lain, kita gantungkan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Karena Allah yang menggerakkan hati kita. Allah berkuasa kepada kita. Jadi nanti ketika kita melakukan usaha-usaha yang lain, kita mengharapkan Allah memberikan pertolongan sehingga kita bertambah kuat hati kita. Karena di Al-Quran juga menggambarkan di ayat selanjutnya, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Ini diibaratkan sebenarnya kalau kita bicara perkara hawa nafsu, sebenarnya Nabi Yusuf sendiri pun hawa nafsunya ini juga menginginkan. Tapi itu ditaklukkan karena Allah memberikan burhan, memberikan tanda. Allah menyelamatkan. Kenapa? Karena Nabi Yusuf tadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita melakukan sesuatu, kita minta kepada Allah, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta pertolongan supaya dimudahkan dalam kebaikan dan supaya kita dilindungi oleh Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini ngadepi seorang wanita kok berlindung kepada Allah dari setan.
Setan niku enten sing wujude jin, enten sing wujude menungso. Nah, nek ngeten iki berarti niki setan wujud menungso. Nah, setan di sini maksudnya adalah sifat. Saat itu istri petinggi Mesir dia bersifat seperti setan. Maka yang pertama, ketika kita menghadapi kemaksiatan, menghadapi hawa nafsu kita, minta perlindungan kepada Allah agar Allah selamatkan kita, agar Allah bantu kita. Kemudian kiat selanjutnya yang beliau lakukan dalam menghindari kemaksiatan, innahu rabbi ahsana mathwai. Kemudian yang beliau lakukan adalah mengingat kebaikan. Sesungguhnya Rabbku telah terlampau baik kepadaku. Makna Rabbi di sini menurut tafsiran para ulama niku ada dua. Yang pertama, maksud Rabbi di sini adalah Tuhanku. Rabb itu kan Allah. Jadi tafsiran pertama di sini, Nabi Yusuf alaihi salam niku mengingat kebaikan Allah Ta'ala. Jadi salah satu cara kita agar kita niki terhindar dari maksiat, agar bisa melawan hawa nafsu kita, mengingat kebaikan dari Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Dan niki relate cerita Nabi Yusuf tadi, beliau dari anak kesayangan, kemudian dilemparkan ke sumur, seperti tidak punya harapan lagi, Pak. Ditemukan saudagar, dijual menjadi seorang budak. Tapi ternyata Allah memberikan kebaikannya kepada Nabi Yusuf. Dari seorang budak diangkat menjadi orang yang mulia, orang yang hidup di dalam kerajaan, hidupnya sejahtera. Maka beliau mengingat nikmat ini dari Rabb-nya. Namun Bapak Ibu, kalau kita ini terkadang terbersit keinginan untuk berbuat yang jelek, kita ingat-ingat betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Apa kita mau tega mengkhianati kebaikan Allah Ta'ala? Kok kayaknya kebangetan, Allah sudah berikan kita nikmat banyak, kok kita tetap nekat berbuat maksiat? Itu seolah-olah kan kita ini kebangetan banget, kok tidak ada bersyukurnya. Maka niki salah satu fungsi mengingat kebaikan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini pula yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW di surat Al-Kautsar. Sebelum Allah memberikan perintah tentang salat dan juga berkorban, Allah ingatkan dengan nikmat yang besar. Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar ini maknanya banyak. Ada yang mengenai telaga Kautsar. Kalau diringkas maknanya niku nikmat yang sangat banyak. Jadi sebelum Allah berikan perintah, Allah mengingatkan dulu bahwa Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad nikmat yang sangat banyak. Maka ini yang kedua. Kalau kita mau menghindari kemaksiatan, kalau kita mau teguh di jalan Allah Ta'ala, yang kita lakukan adalah selain meminta pertolongan kepada Allah, kita mengingat kebaikan Allah Ta'ala kepada kita. Kemudian tafsiran yang kedua, makna Rabbi niku juga bisa diartikan sebagai majikan. Rabbi niku bisa diartikan sebagai majikan. Ini tadi yang menggoda adalah istri dari petinggi Mesir, Imra'atu Aziz. Sedangkan petinggi Mesir ini tadi, Al-Aziz ini, yang sudah berkasih sayang kepada Nabi Yusuf. Bisa saja Nabi Yusuf dibeli sebagai seorang budak, dijadikan budak, bisa saja. Tapi karena kasih sayang dari petinggi Mesir tadi, Nabi Yusuf diangkat derajatnya. Dari seorang budak menjadi anak angkat. Dan disayang, kehidupannya dimuliakan. Maka selanjutnya Bapak Ibu, pelajaran yang kita ambil, biasakan mengingat kebaikan orang lain.
Kebaikan orang lain kita ingat-ingat. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, boleh kita ingat dalam rangka apa? Contohnya ketika kita mau berdoa. Nah, salah satu yang mustajab adalah kita bisa berwasilah dengan kebaikan kita. Jangan pernah berbuat baik nopo, boleh diingat-ingat. Kemudian nanti kalau mau berdoa, ya Allah, saya telah berbuat baik ini. Kalau engkau anggap niku kebaikan, kabulkan doa saya. Ini bisa, kebaikan bisa dijadikan untuk wasilah. Apalagi mengingat kebaikan orang lain. Jangankan kepada sesama muslim. Rasulullah niku mengingat kebaikan bahkan orang-orang kafir. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke Taif, niku kan ditolak, diusir, dilempari batu, diludahi sampai beliau berdarah-darah, tapi mau balik ke Mekah ya tidak bisa. Karena beliau sudah keluar dari Mekah, kalau mau balik ke Mekah harus ada yang menjamin keselamatan beliau. Jadi adatnya ngoten. Tidak bisa kita nek cara sakniki napa nggih? Visa nggih. Cara sakniki kita mau ke luar negeri. Ini kan ada visa. Mau balik nggih ada visanya. Nah, ini harus ada yang menjamin keselamatan, menjamin Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad balik ke Mekah, ini kan Nabi Muhammad sedang dimusuhi di Mekah. Nyawanya terancam. Ada salah satu orang yang saat itu orangnya ini kafir, tapi memberikan jaminan kepada Nabi Muhammad, aku yang menjamin keselamatannya. Dan kebaikan orang niki terus diingat oleh Nabi Muhammad. Ketika di salah satu peperangan, Rasulullah menawan kaum dari orang yang menjamin Rasulullah ini tadi. Orangnya sudah meninggal. Tapi kepemimpinan kaum kepemimpinan kaumnya niki digantikan oleh anaknya. Anaknya jadi pemimpin, melanjutkan bapaknya. Bapaknya pun sedo dan meninggalnya dalam keadaan kafir. Niku anaknya datang. Saat itu anaknya dalam kondisi kafir, masih kafir. Anaknya datang minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya anaknya dari ini. Saya minta untuk dibebaskan kaum saya yang tertawan. Kalau ditawan niku harusnya kalau minta dibebaskan niku ada tebusan. Tapi karena Rasulullah mengingat kebaikan dari bapaknya yang sudah meninggal, waktu menjamin keselamatan Rasulullah, maka Rasulullah bebaskan kaumnya niki dengan gratis. Bahkan beliau mengatakan, kalau yang datang ini bapakmu, tanpa ngomong langsung saya bebaskan. Maka saat itu anaknya ini tadi langsung masuk Islam. Jadi kita harus membiasakan mengingat kebaikan orang lain. Kebaikan harus kita balas sesuai dengan porsinya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga tafsiran dari ayat ini. Salah satu tafsirannya makna Robbi di sini adalah tuanku. Maka Nabi Yusuf tidak sampai hati mau mengkhianati kebaikan dari tuannya. Mosok aku diapi-api malah bojone tak sikat. Nah, benten kalih kata-kata wong saiki to, Pak. Wis diopeni kok malah ndak eling. Luar biasa sekali kalau melihat berita niku mengerikan sekali. Bahkan kalau kita bicara tentang kasus-kasus pelecehan terhadap wanita ini tidak main-main. Logikanya namanya orang tua niku harusnya menjamin keselamatan anaknya, bahkan berani bertaruh nyawa demi melindungi anaknya. Tapi kalau ingin berita ada anak dilecehkan sampai hamil justru oleh bapaknya sendiri, bapak kandung, Pak, mboten tiri, mboten sambung. Ini kan luar biasa. Ngeri Pak dunia ini. Mengerikan sekali. Dulu saya juga punya santri di panti yatim, itu sama kasusnya. Dia punya ibu, nih bapaknya bingung. Ternyata bapaknya ini cara-carane napa nggih, mbahe dhewe. Dadi yo bapak yo mbah.
Nah, karena yang menghamili ibunya niki bapak kandungnya. Sang anak niki beliau terkena autoimun. Mungkin karena kedekatan gen ya, masih orang tua kandung. Niku punya autoimun, napa niki tiba-tiba kulitnya niku bisa membengkak, isine cairan ngoten. Nek bengkak ngoten genduk-genduk. Sampeyan kula sering nganterke dari Wonogiri, kula anterke teng Muwardi kan setiap sebulan sekali. Niku nek berhenti obat dan tiap hari harus konsumsi telur. Boten setunggal kalih, Pak. Sedasa 15, 10 sampai 15 telur sehari. Minimal 10, Pak. Setiap hari. Kurang dari niku, wah langsung bengkak awake. Obat ndak diminum bengkak. Bengkak gede ngoten. Gede ning bobote mboten tambah kathah. Dadi mok ketoke langsung lemu ngoten niku. Lemu ndak wajar. Kaya balon di napa apunten wedhus nek dikompong ngoten niku lho. Cilik terus langsung gede. Apa niku genduk ngoten. Nah, niki mengerikan ya. Maka kita biasakan kalau hawa nafsu niku sedang menggoda kita, kita mengingat kebaikan dari Allah Ta'ala, kita ingat nikmat dari Allah Ta'ala, dan kita ingat kebaikan orang lain. Kita bayangkan orang tua kita. Kalau kita tumindak ngoten niku kira-kira pripun perasaane orang tua kita. Nah, nek kula memberikan pesan-pesan ke santri-santri kula niku, nek kowe arep macem-macem bayangno iku sing lakoni ngono anakmu. Saya sering berikan pesan tadi, kira-kira seneng ora? Nek kira-kira kamu seneng anakmu begitu, ya silahkan. Yang tak amini, ulang ingatan. Jadi supaya kebayang kalau mau berbuat maksiat itu dia kebayang. Nek aku buih ngono piye. Nah niki jadi biasakan untuk mengingat kebaikan. Innahu rabbi ahsana maswai. Innahu la yuflihul zalimun. Kemudian pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam selanjutnya ketika beliau menghadapi beratnya godaan wanita tadi, yang pertama dari istri Al-Aziz tadi, petinggi Mesir, ternyata tidak cukup sampai di situ. Teman-temannya tadi diundang bahkan ikut sama-sama menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Ta'ala. Diabadikan di surat Yusuf ayat 33. Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Tidak main-main Pak permintaannya. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, penjara sungguh lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada menuruti kemauan dari mereka, para wanita ini. Jadi Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Ta'ala, minta supaya dimasukkan ke dalam penjara saja, supaya bisa selamat dari godaan para wanita itu. Bahkan beliau mengatakan nih, saking beratnya godaan, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalau tidak masuk penjara, maka aku takut, kata Nabi Yusuf, aku takut nanti memenuhi ajakan dari mereka dan aku menjadi orang-orang yang bodoh, termasuk orang-orang yang bodoh. Maka pelajaran selanjutnya yang kita ambil, selain daripada usaha, maka kita harus berdoa kepada Allah Ta'ala. Oke, kelompat. Usahanya tadi disebutkan dalam kisahnya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Imratul Aziz tadi, disebutkan di ayat 25, wastabaqal bab. Maka mereka berdua, ketika Nabi Yusuf digoda tadi, hai talak kemari. Nabi Yusuf boten kok meneng tok teng mriku. Ya, tapi napa yang beliau lakukan? Fastabaqal bab. Mereka berlomba berlarian menuju pintu. Sing Zulaikha pengen nutup pintune ben tetep boten dibuka. Yang Nabi Yusuf kepengen melayu dan tekan lawang segera dibuka. Maka pelajaran yang kita ambil selanjutnya adalah kita harus berusaha menjauhi dari kemaksiatan. Nabi Yusuf boten terus pasrah, digoda ngoten boten terus
aku berlindung kepada Allah ning meneng tok teng mriku mboten. Tapi ada usaha. Usahanya apa? Beliau lari. Sampai kemudian waqaddat qamisahu min duburin ya. Sampai ditarik bajunya oleh Zulaiha sehingga sobeklah bagian belakangnya. Ini menunjukkan usahanya Nabi Yusuf niku nggih usaha yang kuat. Dan Allah menghargai usaha. Yang terkadang hasilnya dereng ketok, tapi pun usaha keras, niku terkadang usahanya niki bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan dalam kisah pembunuh 100 orang nih Kang ya, Pak. Orang kok jahat banget ya, membunuh 100 orang, 99 ditambahi setunggal kiai sing kurang pinter. Ditambah jadi 100. Ini kan ketika ketemu kiai yang betul-betul ahli ilmu, bukan sekedar ahli ibadah tapi ahli ilmu, tanya, kula niki tesih saged diampuni oleh Allah mboten? Saged. Carane pripun? Tinggalkan tempatmu. Karena tempatmu itu sumber kemaksiatan, lingkungannya tidak baik, tinggalkan. Maka beliau ada usaha meninggalkan tempatnya, hijrah ke tempat lain yang lingkungannya lebih baik. Ning dereng dugi ngene pun sido. Niku dikatakan di kisahnya singkatnya janjane nek diukur. Niku beliau masih lebih dekat ke tempatnya, rumahnya tadi, Pak. Jadi coro-corone kudune rum pantes masuk surga. Tapi karena dia sudah berusaha dan meninggal di tengah jalan, maka Allah memberikan rahmatnya, dia dimasukkan ke surga. Dereng dadi wong sae, nembe berpindah. Nembe taubat. Nembe proses taubat, tapi proses niku sudah Allah hargai. Sehingga mendatangkan rahmatnya. Maka yang kita lakukan demikian. Ada usaha untuk menjauhi maksiat. Ada usaha untuk menghindari kemaksiatan. Boten sekedar diam saja. Nah, makanya di dalam hadis tentang ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran, itu kan disebutkan kalau kamu punya kekuatan, punya kekuasaan, maka ingkari dengan tanganmu. Ini yang paling utama, Pak. Kalau tidak mampu baru dengan lisan. Kalau tidak mampu lisan, maka dengan hati. Dan Rasulullah memberikan catatan, wa huwa ad'aful iman. Ini selemah-lemahnya iman. Boten terus kan mendel tok, endungo tok, boten. Maka yang kita lakukan saat ini demikian. Kalau kita melihat kerusakan di sekitar kita, kemaksiatan di sekitar kita, berusaha menghindar. Kalau kita mampu dengan tangan, dengan kekuasaan kita, lakukan, Pak. Tapi nek mboten mampu, ibu-ibu arep ngelingke gerombolan wong-wong mendem lanang-lanang rusa-rusa niku nek dielingke bisa jadi malah ibunya nanti jadi korban. Nah, ngelingke tangan mboten sanggup, lisan nggih mboten saged, maka paling tidak hatinya mengingkari. Nah, ngadoi kemudian hatinya mengingkari. Doa. Nah, niki yang lemah, selemah-lemahnya iman. Tapi ini bagian daripada usaha dan itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula kalau kita melihat kemungkaran dari orang-orang yang besar yang kita nggak bisa nyentuh, Pak. Pemerintahan misalnya, kita kan nggak bisa nyentuh, Pak. Ampun kendel mawon, harus diingkari. Bisa dengan tangan ya tangan, yang kita tidak mungkin. Dengan lisan ya dengan lisan, yo abot. Bisa jadi malah kita sing kenging mengke. Nah, maka paling tidak kita harus mengingkari dengan hati, tapi diingkari. Tidak sekedar mendel tok, kemaksiatan, kerusakan, kesyirikan di mana-mana terus kita kendel tok, ini tidak boleh. Ini berkaca dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kemudian barulah setelah berusaha beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, as-sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, penjara itu lebih aku cintai. Maka ini
doanya Nabi Yusuf, minta dipenjara saja supaya selamat dari godaan para wanita. Setelah kita berusaha, maka mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah lindungi kita dan keluarga kita, semoga Allah selamatkan kita. Dan terkadang cara Allah dalam menyelamatkan niku bukan dengan cara yang halus, sebagaimana Nabi Yusuf tadi, caranya dimasukkan ke penjara, bukan cara halus kan niku koyo-koyo terhina, padahal niki cara Allah untuk menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Nah, demikian Bapak Ibu beberapa pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang disebut Allah Ta'ala sebagai ahsanal qasas, kisah yang terbaik, karena memang niki dramane watah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan menerapkan teladan dari Nabi Yusuf alaihissalam ke kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita ajarkan kepada keluarga kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.